Pernah gak sih ngerasa ribet pas mau bayar patungan makan malam? Atau, aduh inget zaman dulu harus antre di bank cuma buat kirim uang? Nah lupain deh semua itu. Zaman sekarang semua urusan duit ada di genggaman tangan kita. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas dunia aplikasi transfer uang yang jujur aja udah ngubah total cara kita bayar, berbagi, dan bahkan kirim uang ke seluruh penjuru dunia. Jadi, ceritanya Anda lagi perlu kirim uang. Mungkin buat bayar utang makan siang ke teman, buat bayar sewa, atau mungkin kirim buat keluarga yang ada di luar negeri. Nah, biasanya apa nih yang Anda lakuin? Dulu ya, pilihan kita tuh terbatas banget dan seringkali bikin kesel. Ingat kan betapa lambatnya? Mesti nulis cek yang baru cair berhari-hari kemudian, atau kejebak dalam proses transfer bank yang nggak cuma ribet tapi juga mahal biayanya. Ya, persis kayak yang kita lihat di sini. Prosesnya lambat, nggak praktis, dan seringkali motong biaya yang lumayan. Tapi, sekarang semua itu udah jadi cerita lama. Kekuatan buat mindahin uang secara instan, gampang, dan serba digital sekarang ada di smartphone Anda. Oke, kita langsung bahas lebih dalam yuk. Bagian pertama, kita mulai dari yang paling dekat sama kita, aplikasi buat pembayaran sehari-hari. Ini nih aplikasi-aplikasi yang mungkin udah sering kita pakai, yang emang dirancang buat bikin hidup kita lebih gampang kalau urusannya bayar-bayaran kecil. Coba bayangin deh situasinya. Lagi nongkrong sama teman-teman terus mau patungan bayar. Atau pas lagi di pasar mau bayar ke penjualnya. Nah, aplikasi-aplikasi inilah jagoannya buat situasi-situasi kayak gitu. Praktis banget. Oke, sekarang kita bedah pemain-pemain utamanya. Di sini ada perbandingan 4 aplikasi yang populer banget. Pertama ada Venmo. Ini cocok banget buat transfer kecil-kecilan yang darurat ke teman. Dan sering ada sentuhan sosialnya gitu. Terus Cash App, sesuai namanya, jagoannya itu deposit instan. Cepat banget pokoknya. Nah kalau PayPal ini udah kayak standar industri ya. Apalagi buat para freelancer yang butuh platform terpercaya. Terakhir Zelle, ini yang unik karena seringnya udah nyatu sama aplikasi bank kita jadi super gampang buat transfer langsung antar rekening. Coba deh perhatiin juga kolom biaya sama kecepatannya, ini faktor penting loh buat milih. Nah, jadi apa sih bedanya? Venmo itu kuat di sisi sosialnya. Kayak media sosial tapi buat bayar-bayaran. Cash App fokusnya ke simple dan cepat. Biasanya nyambung langsung ke kartu debit. Kalau PayPal, dia nawarin fitur yang lebih komplit buat transaksi bisnis. Dan Zelle, dia nawarin kenyamanan paling top karena seringkali udah jadi bagian dari aplikasi bank yang kita pakai. Oke, urusan transfer lokal kayaknya udah gampang ya. Tapi gimana kalau uangnya mau dikirim harus nyebrang negara? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua, rintangan internasional. Ngirim uang ke luar negeri? Wah, dari dulu ini tuh proses yang ribet, mahal, dan penuh dengan rintangan yang nggak kelihatan. Persis kayak yang digambarin di sini. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Untuk transfer internasional, perjalanannya masih panjang. Ironis banget ya, kita hidup di dunia yang serba nyambung, tapi kok uang kita geraknya masih kayak zaman dulu. Dan masalahnya itu nyata banget. Ada biaya-biaya tersembunyi yang motong uang kita. Terus, nilai tukar yang nggak adil bisa bikin kita rugi sampai 4%. Belum lagi nunggunya yang bisa berhari-hari dan bikin deg-degan, ditambah proses daftarnya yang minta banyak dokumen. Bikin frustrasi banget. Tapi, gimana kalau ada cara yang sama sekali beda? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, di mana kita akan bahas solusi inovatif yang namanya peer-to-peer atau P2P. Gini deh, anggap aja ini kayak ekonomi berbagi tapi buat mata uang. Idenya itu jenius. Daripada kirim uang lewat jaringan bank yang rumit, platform P2P ini nyariin orang lain di negara tujuan yang kebetulan mau kirim uang ke arah sebaliknya. Hasilnya, uang kita itu sebenarnya nggak pernah benar-benar nyebrang perbatasan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Di sebelah kiri, ada aplikasi modern kayak WorldRemit. Mereka emang lebih cepat dan murah dari bank. Tapi intinya, masih pakai sistem pengiriman uang yang tradisional. Nah, di sebelah kanan, itu model P2P kayak yang dipakai Wingle. Mereka nggak cuma memperbaiki sistem lama, tapi membangun sistem yang benar-benar baru. Fokusnya ke pertukaran antar individu secara lokal. Jadi, gimana cara kerjanya? Simple banget. Pertama, Anda dicocokkan sama orang yang kebutuhannya kebalikan sama Anda. Terus, Anda ngobrol buat sepakat sama syarat-syaratnya. Kalau udah oke, tinggal konfirmasi, dan kalian berdua sama-sama melakukan transfer lokal di negara masing-masing. Efisien banget kan? Nggak ada perantara internasional sama sekali. Saya suka banget sama analogi ini, sisanya semudah matching di Tinder. Haha, ini beneran menggambarkan esensinya. Intinya ya cuma nyari jodoh yang pas buat pertukaran mata uang Anda. Sesimpel itu. Terus untungnya apa? Ada 3 yang utama. Cepat, karena uangnya bisa sampai dalam hitungan jam, bukan hari.
Murah, soalnya nggak ada lagi biaya perantara yang gede. Dan yang nggak kalah penting, private. Karena Anda nggak perlu bagi-bagi detail rekening bank Anda ke jaringan internasional yang luas. Bagian keempat, menemukan aplikasi yang pas buat Anda. Nah, dengan semua pilihan ini, gimana cara kita tahu mana yang paling cocok? Kuncinya adalah tanya ke diri sendiri. Kebutuhan saya sebenarnya apa sih? Coba deh pakai panduan ini. Kalau cuma buat bayar-bayar ke temen doang, coba Venmo. Kalau buat urusan kerjaan, PayPal. Itu udah standarnya. Mau yang paling gampang, langsung dari bank? Cek dulu, mungkin ada Zelle. Dan kalau kebutuhannya buat kirim uang ke luar negeri, sekarang Anda tahu ada pilihan antara layanan modern atau model P2P yang revolusioner. Dan ini mungkin poin paling penting dari semuanya. Ingat ya, ini soal uang Anda. Jadi keamanan itu nomor 1. Selalu riset dulu, baca ulasan dari pengguna lain, dan pastikan Anda cuma pakai platform yang benar-benar terpercaya dan menjaga data pribadi serta keuangan Anda dengan serius. Jadi, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah masa depan keuangan global itu dari orang ke orang? Ketika teknologi seperti P2P ini memungkinkan kita melewati perantara tradisional, bisa jadi kita sedang melihat awal dari sebuah sistem keuangan yang lebih adil, lebih cepat, dan lebih terdesentralisasi. Masa depan keuangan ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak.